Mari belajar akuntansi bersama dengan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga sehat selalu. Kali ini kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019 kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang akuntansi pada perusahaan dagang. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Fauzan Pratama dengan NIM-K 7619046. Yang kedua, Mukaromah Siti Aisyah dengan NIM-K 7619048. Yang ketiga, Nada Indi Karisma dengan NIM-K 7619049. Dan yang keempat, atau yang terakhir adalah Naufal Lokamanul Hakim dengan NIM-K 7619051. Materi kali ini adalah akuntansi pada perusahaan dagang. Pokok materinya ada 3. Yang pertama adalah definisi merchandising company atau perusahaan dagang tadi. Yang kedua adalah transaksi khusus pada perusahaan dagang. Dan yang ketiga adalah akun khusus pada perusahaan dagang. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, definisi dari merchandising company atau perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual barang. Kegiatan pokok dari perusahaan dagang adalah membeli barang dari produsen dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk sama sekali. Apabila terjadi perubahan bentuk, perubahan tersebut hanya sebatas pada kemasannya saja. Ciri-ciri dari perusahaan dagang adalah melakukan retur penjualan atau retur pembelian bila diperlukan, menyimpan barang setelah pembelian dan sebelum barang laku terjual, dan membeli barang atau menjual barang baik secara kredit maupun tunai. Untuk selanjutnya mengenai akun khusus dan transaksi khusus dalam perusahaan dagang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Sebelum masuk pada materi pokok yang kedua yaitu transaksi khusus, saya akan memberikan contoh perusahaan dagang terlebih dahulu agar kita lebih memahami sebenarnya perusahaan dagang itu yang seperti apa. Nah, bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita, ada toko kelontong, kemudian ada toko bahan bangunan, yang itu merupakan contoh sederhana dari perusahaan dagang atau merchandising company. Namun tidak hanya terbatas pada 2 usaha itu ya, bisa ada Alfamart, kemudian Indomaret, kemudian ada swalayan-swalayan seperti itu juga masuk pada merchandising company. Selama perusahaan-perusahaan tersebut kegiatan utamanya hanya membeli dan menjual barang. Kalau ada perusahaan yang membeli kemudian masih memproduksi suatu barang menjadi produk yang akan dijual, kemudian menjualnya, nah itu sudah tidak bisa dikategorikan pada merchandising company. Misalnya saja perusahaan roti kecil misal. Nah, itu pada perusahaan itu kan awalnya membeli barang atau membeli produk berupa bahan pokok, kemudian memproduksinya hingga menjadi produk roti, selanjutnya menjual. Nah, itu sudah masuk pada jenis usaha yang manufacturing company atau perusahaan manufaktur, bukan lagi merchandising company. Jadi, pada pembelajaran ini kita pahami terlebih dahulu konsep dari merchandising company, konsep dasarnya. Bisa dari definisinya, yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya
pembeli dan penjual barang. Selanjutnya, kita masuk pada pokok materi yang kedua, yaitu transaksi khusus yang ada pada merchandising company. Namun sebelum kita mengenal apa saja transaksinya, kita ingat kembali bahwa pada pertemuan awal, pada video pembelajaran awal, kita telah mempelajari akuntansi sebagai sistem informasi, yang mana hal tersebut menjadi konsep dasar dan menjadikan pedoman untuk kita mempelajari akuntansi pada materi selanjutnya. Dan pada kesempatan ini kita manfaatkan konsep dasar tersebut untuk mempelajari akuntansi perusahaan dagang. Nah, dalam konsep dasar tersebut dijelaskan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang memiliki 3 kegiatan utama, yaitu identify, kemudian recording, dan communicating. Nah, apa yang diidentifikasi, dicatat, dan dikomunikasikan yaitu transaksi-transaksi keuangan atau transaksi ekonomi yang mana transaksi tersebut berdampak pada keuangan perusahaan. Nah, begitu juga pada transaksi khusus yang ada pada merchandising company ini. Untuk transaksi perusahaan dagang secara umumnya itu merupakan semua aktivitas perusahaan yang bisa merubah posisi keuangan perusahaan. Jadi masih berkaitan ya dengan materi-materi sebelumnya. Untuk jenis transaksi dalam perusahaan itu sebenarnya sudah kita pelajari pada perusahaan jasa, akan tetapi berhubung ini kita sudah masuk pada materi merchandising company atau perusahaan dagang, otomatis dari jenis usaha kan sudah berbeda, jadi dari kegiatan utamanya pun juga berbeda. Maka dari itu, ini ada transaksi khusus pada perusahaan dagang, yaitu transaksi pembelian, dan yang kedua ada transaksi penjualan. Nah, transaksi pembelian ini merupakan suatu aktivitas perusahaan ketika membeli barang kepada pemasok, bisa di pusat grosir atau pada usaha perseorangan dan sebagainya, yang intinya perusahaan ini melakukan pembelian barang dagang yang nantinya di stok kemudian dijual. Nah, ini masuk pada transaksi yang kedua, yaitu transaksi penjualan. Jadi, perusahaan setelah membeli barang tadi, kemudian dijual kembali tanpa merubah produknya, dijual kepada pelanggan atau konsumen. Namun, apakah ketika perusahaan dagang ini memiliki transaksi khusus pembelian dan transaksi penjualan, hanya sekedar perusahaan itu mengeluarkan uang untuk membeli barang, kemudian perusahaan tersebut menjual barang dan kemudian mendapatkan uangnya? Tidak terbatas pada hal itu ya. Jadi pada transaksi pembelian dan transaksi penjualan ini ada akun-akun khusus di dalamnya yang terlibat dalam transaksi tersebut. Namun untuk transaksi khususnya itu apa? Bisa dijelaskan oleh teman saya pada slide selanjutnya. Yang intinya pada pembelian ini ada akun khusus terkait pembelian, kemudian transaksi penjualan ini ada akun khusus terkait penjualan, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pokok materi yang ketiga, yaitu akun khusus. Nah, akun khusus yang pertama yaitu purchase atau pembelian. Akun purchase ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang, baik secara tunai maupun secara kredit. Jika perusahaan menggunakan metode pencatatan persediaan barang dagang dengan metode fisik atau periodik. Akun khusus yang kedua yaitu purchase discount atau potongan pembelian. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi karena adanya potongan pembelian. Yang ketiga yaitu break-in atau beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembelian ini adalah beban yang harus ditanggung pembeli karena adanya pembelian barang dagang. Nah, beban angkut pembelian ini akan menambah harga perolehan atau harga pokok barang dagang. Yang keempat yaitu purchase return and allowance atau retur pembelian dan pengurangan harga.
Nah, akun ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengembalian barang yang telah dibeli, tetapi dikembalikan karena barang tidak sesuai dengan yang dipesan atau barang tersebut rusak. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagang, baik secara tunai maupun secara kredit, jika perusahaan menggunakan metode perpetual atau secara terus-menerus. Nah, untuk akun khusus yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan terkait pokok materi ketiga, yaitu akun khusus. Yang pertama adalah sales atau penjualan. Akun penjualan barang merupakan akun yang digunakan untuk menjual barang dagangan, baik secara tunai maupun secara kredit. Jika penjualannya dilakukan secara kredit, maka akan menimbulkan piutang dagang. Yang kedua yaitu sales discount atau potongan penjualan. Akun potongan penjualan adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. Yang ketiga yaitu breakout atau beban angkut penjualan. Akun beban angkut penjualan adalah akun yang timbul karena pembayaran beban angkut untuk mengirim barang yang ditanggung oleh penjual. Yang ketiga yaitu sales return and allowances atau retur penjualan dan pengurangan harga. Akun retur penjualan dan pengurangan harga adalah akun yang timbul karena menerima kembali sebagian barang yang telah dijual dari pembeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Dan yang terakhir ada HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah harga pokok yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. Setiap biaya yang dimasukkan ke harga pokok penjualan adalah biaya yang berhubungan secara langsung dengan produk tertentu yang dijual oleh perusahaan. Biaya yang tidak langsung berhubungan dengan produk tidak bisa dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Biaya yang berhubungan secara langsung dengan produk perusahaan sebagai contohnya, misalnya biaya produksi dan biaya impor. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kesalahan yang kami lakukan, kami mohon maaf. Dan jika dari Bu Dini atau dari teman-teman yang menonton video kami memiliki kritik dan saran yang ingin disampaikan, dapat dituliskan di kolom komentar di bawah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, beri komentar, dan bagikan.